Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku kelas 2 MI Tarbiyatus Syarifah hari ini? Ketemu lagi dengan Bu Ais dalam pembelajaran tematik. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, ayo kita buka dengan bacaan basmalah ya. Semoga yang kita pelajari bisa memberikan manfaat bagi anak-anak. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Anak-anak, setelah belajar hari nanti, Bu Ais harapkan anak-anak bisa mengenal tanda tanya dan membuat kalimat tanya dengan baik. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu anak-anak sudah belajar tanda baca titik. Apakah anak-anak masih ingat penggunaan tanda baca titik? Ya, penggunaan tanda baca titik ada dua ya. Yang pertama diletakkan di akhir kalimat. Yang kedua, tanda titik juga digunakan sebagai petunjuk waktu. Nah, itu adalah materi pembelajaran yang lalu. Ayo kita lanjutkan hari ini pelajarannya ya. Coba anak-anak lihat. Ini adalah tanda yang sudah tidak asing lagi bagi anak-anak. Tanda apa ini ya? Ya, ini adalah tanda tanya anak-anak. Untuk apakah tanda tanya ini? Tanda tanya ini untuk mengakhiri kalimat tanya. Apa itu Bu Ais kalimat tanya? Ayo sekarang kita pelajari ya. Kalimat tanya berisi pertanyaan kepada orang lain. Nah, biasanya kita gunakan untuk menanyakan sesuatu, apa-apa yang belum kita ketahui dari orang lain untuk mencari informasi ya. Kemudian kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu informasi tadi ya, informasi yang belum kita ketahui. Bisa nama, bisa tempat, bisa juga alamat. Kemudian kalimat tanya biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Ya, yang sudah disampaikan Bu Ais tadi itu adalah diakhiri dengan tanda tanya. Kalimat tanya anak-anak biasanya menggunakan kata tanya. Kata tanya yang digunakan itu ada 7. Apa saja itu? Yaitu apa, kemudian kapan, kemudian siapa, kemudian di mana, dan selanjutnya berapa. Kemudian mengapa atau kenapa. Selanjutnya bagaimana. Ini adalah kata tanya yang digunakan pada kalimat tanya. Ada 7 ya anak-anak. Kegunaannya untuk apa saja? Baik, ayo kita simak penjelasan selanjutnya. Penggunaan kata tanya yang pertama yaitu apa. Anak-anak, kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan kata benda bukan manusia. Contohnya bagaimana ya? Coba disimak. Apa nama pohon itu? Ya, menanyakan benda tetapi bukan manusia. Benda itu apa saja contohnya? Buku, kemudian pensil, uang, pohon, tumbuhan. Ya, itu adalah nama benda. Apa nama pohon itu? Jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah ini pohon rambutan. Bisa lagi, apa nama buku ini? Buku ini berjudul
kancil. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita simak penggunaan kata tanya. Kapan? Penggunaan kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Waktu itu bisa sore, bisa pagi, bisa siang, bisa juga menunjukkan pukul 9, pukul 11, pukul 12. Nah, bisa juga menanyakan tahun, bulan. Bisa menanyakan bulan Desember, jawabannya juga bisa menanyakan minggu ya anak-anak. Senin, Selasa itu juga menanyakan waktu. Ayo kita simak contohnya. Kapan kamu pulang? Nanti pukul 11. Berarti ini menanyakan waktu jam anak-anak ya. Kita simak penggunaan kata tanya selanjutnya, yaitu di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Bisa alamat rumah, bisa menanyakan desa atau negara. Ya, ayo kita simak contohnya. Di mana kamu membeli timba ini? Di toko Pak Amin. Nah, ini menanyakan tempat ya, di toko. Kita simak contoh penggunaan kata tanya selanjutnya, yaitu kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Kita simak contohnya. Siapa nama adikmu? Ya, harus kita jawab dengan nama seseorang. Adikku bernama Lisa. Penggunaan kata tanya berapa. Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Kita simak contohnya. Berapa jumlah pohon rambutanmu? Berarti kalau menanyakan jumlah harus dijawab dengan angka. Nah, ada 3. Ya, itu adalah kata tanya berapa menanyakan jumlah. Jawabannya harus berupa angka. Berapa jumlah uangmu? Jumlah uangku 10.000. Nah, itu contoh yang lain anak-anak ya. Selanjutnya, penggunaan kata tanya mengapa atau kenapa. Mengapa atau kenapa ini digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Anak-anak, kata tanya mengapa atau kenapa jawabannya itu harus menggunakan kata karena. Bagaimana contohnya? Ayo kita simak ya. Mengapa kamu menanam pohon rambutan itu? Nah, jawabannya adalah karena pohon rambutan buahnya enak dan rumahku jadi sejuk. Jadi anak-anak, kata tanya mengapa itu jawabannya menggunakan karena. Ya, itu ya anak-anak. Mengapa itu untuk menanyakan sebab atau alasan. Selanjutnya, penggunaan kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Cara bisa caranya bersepeda, caranya memasak nasi, caranya memasak air, caranya membuat mie goreng. Nah, itu menggunakan kata tanya bagaimana. Kita simak contohnya. Bagaimana cara merawat pohon rambutan? Ya, itu menanyakan cara. Kita simak jawabannya. Setiap hari disirami dan diberi pupuk. Nah, itu adalah contoh penggunaan kata tanya bagaimana. Selanjutnya, ayo kita latihan penggunaan kata tanya ya. Contoh yang pertama, siapa nama ayahmu? Anak-anak masih ingat tadi? Kata tanya siapa digunakan untuk apa? Ya, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan
nama orang. Berarti jawabannya harus nama orang. Nah, nama ayahku Ahmad. Contoh yang kedua, penggunaan kata tanya apa? Contohnya, apa yang kamu beli? Nah, tadi kata tanya apa digunakan untuk apa? Menanyakan benda, bukan orang ya, selain manusia. Aku membeli apel. Kita simak contoh selanjutnya. Contoh yang ketiga, berapa jumlah pensilmu? Kata tanya berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan apa? Ya, menanyakan jumlah. Harus berupa angka jawabannya anak-anak ya. Pensilku jumlahnya 10 buah. Nah, 10 anak-anak ya, menanyakan angka jumlah. Contoh selanjutnya, penggunaan kata tanya di mana. Di mana kamu tinggal? Apakah anak-anak masih ingat kata tanya di mana untuk apa? Ya, di mana untuk menanyakan tempat. Ya, bisa alamat tadi ya, bisa nama desa. Di mana kamu tinggal berarti ini menanyakan apa? Menanyakan alamat anak-anak ya. Jawabannya adalah di Jalan Melati nomor 1. Nah, contoh selanjutnya adalah mengapa kamu kemarin tidak masuk sekolah? Masih ingat kata tanya mengapa digunakan untuk apa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Nah, jawabannya adalah bagaimana? Tadi kita gunakan jawaban dengan awalan karena ya. Karena kemarin aku sakit. Nah, itu adalah jawaban kata tanya mengapa. Kita gunakan awalan karena. Nah, itu tadi adalah pembelajaran hari ini, penggunaan tanda tanya dan kalimat tanya ya. Kalimat tanya itu harus menggunakan tanda tanya, anak-anak ya, harus diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian kalimat tanya harus menggunakan kata tanya. Kata tanya yang digunakan biasanya ada berapa tadi? Ada 7 ya, anak-anak harus dihafalkan. Anak-anak, kalimat tanya membacanya berbeda dengan membaca kalimat informasi. Membaca kalimat tanya itu harus dengan menggunakan intonasi yang tepat ya. Apa itu kemarin intonasi anak-anak? Intonasi adalah lagu kalimat ya, menggunakan tinggi rendahnya kalimat. Anak-anak, untuk menguji anak-anak, silakan dikerjakan tugasnya ya, nomor 1 sampai 10. Ya, kemudian anak-anak kerjakan di buku tugas. Jika anak-anak belum paham, silakan diputar berkali-kali videonya sehingga anak-anak lebih paham dan jelas. Jadilah anak yang mandiri, dikerjakan sendiri. Kemudian jangan lupa anak-anak jaga kesehatan ya. Dan juga tetap rajin sholat 5 waktu. Tidak lupa juga sholat duhanya. Ayo kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Diakhiri Bu Ais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.